sih nggak ngaruh, nggak disoal. Kalau pas itu punya saya. Halo, Pak Yusuf, Mas bisa ketemu. Gimana? Maksud? Oke, thank you. Ya, selamat siang semua. Selamat datang. Ini juga respons ini terima kasih buat himpunan mahasiswa TI. Perwakilannya Brandon. Dan saya bersama himpunan untuk berikan responsi. Saya computational biology. Itu. Biasa saja kalau ngajar, kita start dulu kuliahnya dengan doa. Mungkin respons ini kita mulai dengan doa, gak sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, oke. Kalau selesai, terima kasih. Um, saya kira seribuan, ya, 39 plus di kelas mungkin nggak sampai 10, tuh, 2, 3, 4. Ya, 9. No problem. Ya, tapi saya sering bisa sharing ilmu di sini, saya dulu, ya. Ya. Saya lupa 2 tahun lalu, tapi ya kira-kira inilah. Ya. Akreditasinya dan ternyata itu akreditasi isinya sudah berlangsung 5 tahun dan minggu depan akan akreditasi ulang untuk jurusan profesi insinyur akan bisa unggul semoga ya, walaupun tadi ada arahan dari rektor wakil rektor agak kurang optimis tapi ya dibilang ya sudahlah fokus yang terbaik sambil tetap berharap dapat unggul gitu ya. Ya, terus kemudian saya tetap tidak cuma di profesi insinyur tapi juga ke teknik sipil. Jadi ya karena jurusan kimia nggak ada di BINUS, jadi ya saya harus beradaptasi. Dan salah satu bentuk adaptasi saya itu ya ngajar apapun, matematika, fisika, kimia, biologi, sampai ke kuliah yang baru bikin di BINUS, yaitu kuliah ini, kuliah computational biology yang baru tahun ketiga. Ya saya sudah ngajar ini tiga tahun berturut-turut. Pas pertama kali, wah ya apa biologi plus komputer, sesuatu yang saya sendiri juga bingung awalnya. Yang penting tapi oke, ada slide-nya, ada textbook-nya, coba saya pelajari gitu dan akhirnya bisa. Ya masih sama-sama masih bingung, cuma untungnya karena ya saya ngerti sedikit lah tentang sains, biologi nggak paham-paham banget, cuma minimal ya adalah sedikit, terutama saya biomedical science, environmental engineering gitu mirip, ya adalah dikit-dikit ngerti soal DNA gitu, jadi tahu sedikit walaupun tidak expert tapi ini secara teori tahu, jadi ya saya bisa merangkai lumayan uh,
bisa bikin mahasiswa-mahasiswa bisa nggak terlalu pusing. Karena saya yakin pasti kalian sebagai anak IT, loh saya urusan komputer kok ngurus begini-begini, ada biologi, ada apa gitu. Ya, tapi itu konsekuensi dari yang namanya zaman, ya, perubahan zaman di mana sebenarnya sekat-sekat batasan boundaries dari ilmu itu, science knowledge itu udah mulai benar, jadi nggak bisa, oh, ini saya cuma di kotak ini, aneh bukan golongan saya, keluar ke sana nggak usah ikut campur, ya udah nggak bisa. Bahkan sekarang biologi plus IT sudah digabung ya menjadi kuliah ini computational biology atau kadang disebut bioinformatika, yang mungkin kalau nggak ada yang namanya COVID, kuliah ini mungkin nggak populer, nggak kembangannya mungkin nggak terlalu jauh. Tapi gara-gara ada yang namanya COVID, ada yang namanya terus kemudian, wah ini harus dicek orang ini terkena COVID atau enggak. Terus kemudian salah satu deteksinya adalah menggunakan alat yang lumayan mahal, namanya PCR, polymerase chain reaction, di mana sampel dari hidung kita atau rongga mulut kita diambil, terus itu dalam tanda petik difotokopi, dipolimerisasi, difotokopi secara ya sejuta kali lah, sejuta atau semiliar, karena 2 pangkat 30, hitungannya 2 pangkat 30, jadi sesuatu yang sangat kecil tapi kalau di fotokopinya sejuta kali ya kelihatan gede. Ntar itu angkanya 2 pangkat 30, berapa itu, 1 miliar ya, 1 miliar kali ya 1 miliar kali 2 pangkat 30 siklus. Nah, kalau seseorang eh, terkena COVID kan, kalian ada yang selama sekian tahun, 4 tahun COVID tuh sehat-sehat aja nggak kena, itu hebat banget kan di kelas atau di Zoom. Anda kena COVID semua, saya 2 kali kan, 2 apa 3 ya, 2, tapi nggak terlalu sampai parah-parah banget sih, udah saya di akhir-akhir udah vaksin juga. Jadi saat kita ngecek PCR, saya bilang kan di fotokopi 30 siklus, satu sampel di duplikat jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, jadi 16 dan seterusnya sampai 30 kali. Kalau kita lagi nggak kena COVID, fotokopi 30 kali nggak akan ada COVID-nya. Tapi saat kita sampel kita di fotokopi 15 kali, 2 pangkat 15, 30.000 kali doang udah kelihatan, nah oh ini udah jelas jadi COVID. Itu yang namanya angka CT, cycle number, gitu, CT. Di bawah CT 20 itu katanya apa namanya, ntar saya ganti 2 pangkat 20. Kalau di puluh ya sudah di fotokopi sejuta kali udah kelihatan, wah ini sih di fotokopi 1 sampai 1 miliar, 2 pangkat 30 itu sudah jelas ini ada COVID. Nah terus kemudian itu satu yang bikin computational biology ini mau diajarkan di sini, salah satunya itu kan COVID. Kedua yang sering saya sampaikan, BUNUS Computer Science ingin mendapat akreditasi ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology dari Amerika. Tapi salah satu syaratnya harus ada sekian SKS science. Jadi bukan cuma science yang langsung algoritma coding, programming, tapi basic science. Nah, cuma misalnya basic science. Makanya kalian semester lalu dapat fisika, computational fisik, semester ini dapat biologi. Ya, kebetulan saya ngajar juga, tapi dalam sutra computational fisik sama biologinya dalam sutra. Uh, salah satu ya salah dua ini.
Ya, terus yang ketiganya tentang ini, jadi saya kasih pendahuluan dulu ya, karena sekalian eh, sudah ada 48 lumayan, tambah di sini 10 yang 60. Lumayan 60 orang yang dari kelas saya yang selama diajarin belum tahu lah ini gimana sih, kenapa sih harus dapat kuliah ini. Nah, saya kasih filosofinya dulu ya. Oke, terus kemudian yang kedua adalah ini tiga, terkait orang suka ngomong si A memilih si B, lalu si A menyangkal, nah terus dibilang tes DNA. Nah, itu kan ada pejabat publik yang besar banget kemarin namanya yang kasusnya. Terus yang dulu ada motivator namanya Mario Teguh, itu udah gede terus disangkal. Tapi itu bukan milik saya, ya udah diambil, ya udah tes DNA buruan. Nah, bagaimanakah kita ngecek DNA si A sama si B miripnya sekian persen, 99% kah atau cuma 20%? Nah, itu pakai materi yang algoritma ini kan kita bahas di hari ini, Lieberman sama apa itu government gitu ya. Terus apalagi ya, lebih baik saya kasih ini dulu ya. Mana itu? Mana sih? Oh, ini. Ya, saya dapat ini dari grup apa koordinator ya, Facebook ya. Koordinator tim dosen pengajar computational biology ya, soalnya 4 presentase seperti ini. eh sama P di kiri itu ada teori sama kayak P, udah jelas itu perhitungan deh, hitung-hitung bobotnya juga bisa 30 sama 40, sedangkan teori cuma 15 dan 15, total ya 30, ya 30% teori. Kalau kita buka yang ringan-ringan dulu ya, teori dulu ya, evolution teori ya, teori. Nah ini ya kalian bisa Google kah, mau chat GPT ya terserah. Ya coba saya tadi ngecek apakah itu neutral teori di bidang apa itu, eh, molecular evolution. Saya dapat video ini ya dari orang Denmark. Dia bikin konsep seperti ini yang mana itu intinya adalah nah di sini. Nah ini ya. Jadi teori apa itu si neutral theory ya, ya misalnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada mutasi, beberapa jenis mutasi awalnya, terus muncul yang ketiga ini yang netral. Sebelumnya ada yang mutasi yang rusak, negatif selection, terus mutasinya jadi nggak kelihatan karena ya terus nanti terus ya nggak kelihatan. Tapi ada juga mutasi bukan beneficial mutation, mutasi yang memberikan seleksi positif. Jadi apa ya? Ya seperti yang kamu sekarang guys adalah kasus jerapah layar pendek versus jerapah layar panjang. Ya, itu terkait sama yang namanya survival of the fittest. Siapa dari Darwin, teori seleksi alam, natural selection, yang kadang disebut survival of the fittest. Fit dalam artian cocok dan fit dalam artian bugar, sehat. Dan dua-duanya sesuai. Siapa yang paling cocok dan siapa yang paling kuat, yang paling sehat. Ya.
cocok dalam hal ini kalau si jerapah leher pendek leher panjang ya karena ada keterbatasan makanan di gurun pasir, pohonnya itu apa daun-daun yang ada di pohon bagian bawah udah habis karena dimakan sama dua jenis itu, leher panjang sama leher pendek. Akhirnya pohon makin lama makin kering, daun yang makin hidup, yang makin banyak ya bagian atas. Yang bisa ngambil ya cuma yang lehernya secara lahir dia lehernya panjang. Nah, tapi mutasi ini tidak terjadi dalam waktu seminggu, sebulan, enggak, tapi bertahun-tahun, berapa ratus tahun gitu. Nah, si leher pendek, yang pendek banget keburu punah, ada yang mungkin lehernya sedang, ya mereka kawin, yang leher sedang sama panjang terus punya anak, ada yang lehernya panjang banget, ada yang leher sedang-sedang aja, dan itu lama-lama akan berevolusi yang leher, saya nggak tahu angkanya berapa, katakan 5 meter gitu ya yang panjang, kalau yang sedang mungkin 3, yang pendek lehernya cuma 1 meter. Lama-lama yang 3 meter 1 meter habis, tapi itu dalam waktu berapa ratus tahun ya. Walaupun mereka saling kawin, kawin 5 meter 5 meter 5 meter sama satu ya, kita nggak tahu dinamikanya seperti apa dalam waktu 100 tahun kah, 1000 tahun, 1 abad, 10 abad, saya nggak tahu. Cuma lama-lama tentunya akan memang mutasi ya, positif seleksi ya, sejarah leher panjang lah itu hidup ya. Nah mutasinya ini ya terlihat, jadi makin lama makin kelihatan. Nah tapi kak, muncul teori ketiga dari sudut pandang yang namanya neutralis. Jadi eh, orang yang punya pola pikirnya, yang pola pikirnya netral-netral aja, yaitu adalah ya ada yang namanya mutasi netral. No selection dalam artian bisa dikatakan random, siapa aja kena gitu. Jadi nggak ada pilih kasih. Si A, si B mau panjang, mau pendek lehernya kena semua. Nah, dengan demikian mutasinya maybe seen, maybe not. Bisa kelihatan, bisa enggak. Maybe itu dalam artian maybe not. Bisa iya, bisa enggak. Ya, terus ada yang namanya genetic drift yang itu ada di teks slide, tapi kayaknya saya sendiri kurang kurang hafal. Ya, drift seperti itu nanti seperti itu. Jadi awalnya itu di sini ada, nah ini ya, ini kok slide-nya dia, kok slide-nya nggak kelihatan. Saya plus mungkin apa proyektornya kurang besar, tapi intinya seperti ini. Jadi awalnya ada evolusi dibilang merupakan proses yang melibatkan dua step, dua langkah, baik itu mutasi yang random maupun selection yang pemilihan yang nggak random. Terus kemudian ada yang detrimental, yang apa namanya merusak, sama yang menguntungkan. Ya, positif mutasinya bisa kelihatan jelas, ada yang negatif mutasinya nggak kelihatan. Ya, mutation not seen sama itu detrimental, sama mutation seen itu beneficial. Tapi kalau kita lihat lanjut di menit kesekian, ada perbandingan antara si orang netral sama orang seleksionis. Jadi mutasi yang warna biru yang dominan di sini adalah mutasi yang deleterius, menghapus, menghilangkan nih bagian yang biru sini. Ini yang mereka sama-sama setuju ya, deleterius 50% lebih lah. Tapi yang netral, bagi yang netral ini, oh ya netralnya di sini ya katakan 40% gitu. Mungkin oh bagi, tapi buat seleksionis, oh yang menguntungkan itu yang 40%, sisanya yang netral ini kecil di sini, ya katakan 10% atau 5%. Sedangkan yang di sini yang advantageous ya warna kuning di sini kecil. Jadi bagi mereka ini semua ketiga-tiganya muncul
Cuma masalah porsinya, fraksinya berapa persen, itu aja ya, kayak gitu. Terus mana yang di akhir ini ada gecko, pakai klase di cabang pohon branch. All agree that adaptation are caused by natural selection. Cuma ini saya mau ngasih lihat ke kalian. Awalnya saya mikir, wah ini kamuflase di mana ya? Oh mungkin bagian sini. Ternyata enggak. Ternyata ini satu bagian besar ini si tokeknya ini. Jadi apa namanya? Bagaimana tokek pada akhirnya nanti bisa mengubah dirinya, warna kulitnya untuk dia bisa membaur ya sama alam, terutama di sini si branch cabang pohon yang udah tua, udah warnanya gitu. Nah, sama-sama duri jadi nggak kelihatan sama mangsa, nggak kelihatan sama predator, sehingga dia bisa live another day, tetap masih bisa hidup, kira-kira gitu ya. Ya, itu penjelasan dari saya. Kalau nanti bagian tugas dari kalian adalah bagaimana kalian menuliskan hal ini, jangan cuma dihafal ke dalam kertas lembar jawaban, gitu ya. Saya nggak mau kasih, oh harus begini dihafal gitu, jangan nggak. Ya, nah, ini sih untuk ini teori sih seperti itu ya. Saya yang tahun lalu nggak belum keluar nih yang apa neutral teori, tapi kemungkinan akan ditanya bagaimana neutral teori. Cuma saya nggak mau ngasih langsung jawab apa penjelasan tentang yang netral aja, tapi ada juga ya selectionist model ini yang atau yang detrimental mutation versus beneficial, dan ternyata neutral itu in between, di tengah-tengah yang sini. Jadi supaya kalian dapat penjelasannya lebih komplit, karena saya juga nggak tahu soalnya, ini cuma kisi-kisi yang dibagikan, di-share, dan kayaknya boleh disampaikan, bukan soal nyeplok tekan dikasih gitu ya untuk menjaga kerahasiaan, itu minimal ya itu namanya kisi-kisinya kurang lebih seperti ini. Cuma saya nggak tahu pertanyaan persisnya. Jadi untuk mempersiapkan itu ya kalian saya kasih ya tiga jenis ini: detrimental, beneficial, sama neutral. Mana itu? Nah, ini neutral mutation. Oke. Ya kalau nggak kelihatan nanti kalian bisa search sendiri. Pokoknya nggak dong si orang ini sih. Ya di thumbnail itu juga ada kok. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, itu masalah ya perspektif bagaimana, terserah kubu A sama kubu B, grup A, grup B, golongan A, golongan B memperdebatkan pendapat mereka siapa yang benar. Ya kita nggak mau memihak ya, ya karena satu kita juga apa itu namanya bukan bidangnya di sini, tapi ya ngapain juga memihak, kayak kayak gontok-gontokan milih presiden gitu ya. Cuma ini masalah, nah ini fraction of randomizations assumed to be deleterious, neutral, advantageous. Jadi tiga-tiganya muncul, cuma siapa yang dominan aja yang masuk ke model neutral atau model seleksionis. Nah ini yang advantageous yang dominan, kalau yang di sini netral yang dominan. Kira-kira gitu ya. Naturally observation represent functional.
kalau yang seleksionis. Jadi mutasinya yang menguntungkan, yang bikin ada fungsinya yang bagus. Tapi kayak neutralis, bagi dia sebentar saya observation represent conservative changes in important region, ntar mana ya, harusnya sih fungsional ya, karena ya itu kan dipakai buat dia bertahan hidup ya, pasti berfungsi. Kalau nggak bertahan hidup ya mungkin, ntar si Gecko tadi, si Tokek tadi, tapi ya itu masalah pandangan perspektif itu. Jadi tadi saya baru mau ngomong, kalau kayak gitu ya dia mutasinya mutasi yang sengaja, kalau tidak apa, sengaja inanya dia mutasi kasih warna merah gitu. Tapi uh, ada yang masih di hutan Amazon sana yang warnanya biru merah tapi beracun. Jadi dia bertahan hidup dengan dia punya kelenjar apa yang menghasilkan racun, dan dia sengaja menunjukkan warna dia warna merah. Awas, saya udah kasih warning ya, badan saya merah, warna merah mengkilap, hijau, biru, jangan sentuh saya, jangan macem-macem, karena saya beracun, kira-kira kayak gitu. Ya, nah kalau yang gecko tadi, wah saya nggak beracun, tapi saya pengen hidup dong, jadi saya menyamar, saya berbaur. Jadi itu masalah apa, perspektif aja. Ntar itu kodok apa itu frog, nah ini nih, ada yang merah, ada yang biru, kuning, hijau kayak gini, poison dart. Jadi orang di Amazon punya senjata dart, panas kayak buat main dart ya, tapi dibikin dari kayu, tusuk sate lah, kalian bikin tusuk sate terus ujungnya dikasih kain atau kapas gitu, kapasnya terus kemudian digosok ke kulit kodok ini, terus nanti dimasukin ke suatu pipa dari bambu mungkin, terus ditiup ditiup terus nanti terbang, musuhnya keracunan gitu ya, dari ya warna merah kuning biru ya gini lah. Jadi bisa ada evolusi penyamaran, tapi bisa juga sengaja, oh nih saya, inilah saya kodok beracun gitu, warna hijau merah biru gitu ya. Oke, itu yang teori. Terus kemudian Enderman Moose. Oke, ini saya udah posting di sini. Saya udah kasih juga ke Brandon supaya ini ada drive, Google Drive, ada yang short URL-nya. Koreksi saya ya, tulisan saya agak yang nggak terlalu bagus ya, cuma semoga bisa menjelaskan lah, memberi memberi apa itu namanya, pencerahan dikit ya. Des ya, dari aku we agak ada juga, kalian bisa cek dari account ini, username bioscholar, ada yang uh, Middleman Moose sama Smith Waterman. Cuma masalahnya di sini dia menjalani tiba-tiba mengasih satu baris, terus barisan lain kali 5 berarti 20 n, yang lain suruh ngerjain sendiri gitu ya. Padahal menurut saya harus ini
Kalian latihan untuk mengerti apa itu namanya, ngitungnya satu demi satu seperti apa. Gitu ya. Takes time, perlu waktu, ngabisin waktu dan capek. Eh, Cuma yang harus dipelajari kayak gini. Ya, jadi tar mana ini mana. Ini saya coba pelajarin yang apa? Eh, ini saya ambil soalnya dari sini. Kalian bisa tonton sendiri dulu. Ini link YouTube-nya ini huruf kecil, lowercase G, huruf G kecil. Ini A besar, S kecil, A kecil, dash, V besar, F kecil, S besar, Q besar, G kecil, T kecil 4. Ya, ya kalau kalian Google Nino Moons ya nemu juga lah. Ya, jadi ini adalah algoritma. Tapi lain teknik. Saya ambil soal sederhana seperti ini, 5 sequence sama 5 sequence. Nanti bisa 5 sequence versus 7. Nah, itu siapa yang digeser bolak-balik. Tujuannya apa? Si 5, misalnya ini 5 sequence ini dari apa namanya? Bahasa nitrogen ada A, T, C, G ya, adenin, timin, sitosin, guanin. Terus ada rangkaian sequence seperti ini, T, A, T, G, A, T, A, C, G, A. Ya kita kalau cuma 5 huruf begini doang, 5 set ya gampang. Oh, ya nggak usah digeser-geser. T, A sama T, A dapat, G, A sama G, A dapat. Masalahnya di sini doang. T sama C, ya udah itu udah paling penting. Terutama nanti algoritmanya punya scoring seperti ini. Yang matching dikasih satu, mismatch. Matching itu maksudnya A sama A, ya. C sama C, gitu. Mismatch. A sama C, itu namanya kalau jadi sama C, gitu, ya. Itu ya. Jadi artinya nanti kalau sama mismatch kembali cocok karena tidak cocok, tapi kalau misalnya seperti ini terus ini selalu sengaja ganti ya, misalnya G, G, terus di sini misalnya G, C, C, misalnya gitu. Misalnya bisa seperti ini. Nah, bagian sini ini blank, bagian sini ini blank, ini namanya gap. Ya. Gap. Tidak ketemu sama siapapun. Dan ini kalau bisa geser macam-macam, bisa jauh sama ujung ke ujung. Sorry. Oke, misalnya kayak gini, kayak, gini, nanti bisa kayak gini. Ini ketemu blank, ini ketemu blank, kosong, kosong, kosong. Bisa kayak gini. Ya. Saya akan seperti itu. Yang masih yang lulus ribuan gitu. Bisa kita ngotak-ngatik manual. Nah, jadi makanya kita ribuan kan jutaan. Nah, itu harus dipakai ya ini. Cuma di YouTube itu
Yang tadi Bayu Square, dia bilang Bowman Bulls sama Smith Waterman soalnya beda, scoringnya beda, jadi kayak nggak ada perbandingan apple to apple gitu. Ya untuk menjelaskan ya oke oke aja, cuma saya sih pengen oke dengan aturan main seperti ini dalam artian scoringnya berapa ya, scoringnya sambil tadi di video ini tapi nanti bisa jadi di soal ujian atau kalian yang ngutak ngatik video ini nanti bisa suka-suka, ada yang nol, ada yang kalau kalian pakai aturan sepak bola menang dapat skor 3, seri 1 kalah 0, ya bisa jadi bisa aja gitu kalau mau kayak gitu ya. Jadi seperti tiga mismatch kalah, mismatch itu tuh mau dikasihkan sebagai draw dapat 0, dapat 1, terus kalah dapat 0 itu gap, atau yang mismatch itu yang dikasih 0 ya nanti aturannya bisa beda-beda. Jadi kayak yang saya tulis di sini bukan sesuatu yang absolut ya, bisa berubah-ubah. Scoring apa aturan dari di sini bisa berubah, cuma algoritmanya yang nggak berubah. Nah, soalnya ya akan ada di grup ya aturannya mau kayak gimana, yang penting jelas angkanya berapa tidak berubah-ubah gitu, dan jangan sampai bebas gitu lah, itu akan sulit ya. Oke, bisa kalian download sendiri ya. Iya, dua-duanya harus pelajari, tapi beda beda sedikit tapi aturan main sama ya. um, Sebelum, jadi daripada melihat tulisan saya yang jelek hancur dulu, kita lihat yang lebih tertata dulu lah ya. Beda bagus sama Smith Waterman, cuma Smith Waterman karena soalnya berbeda ya, nanti kita pasang videonya, cuma di nggak saya detailkan ya. Jadi balik sini itu nanti saya cek dulu. Iya, ya, kalau saya pakai, saya sih langsung review. Terus ya mendingan yang satu ngomong di domain Wins itu yang global, kalau Smith Waterman yang lokal. Nah, ya udah kita sambil kita lihat dulu deh. Nah, ini.
Ya, sesuai namanya global alignment, jadi ada sequence 100 biji, 100-100-nya di apa itu namanya, 100-100-nya di itu, siapa yang digeser sesinya blank, sedangkan kalau lo kayak alignment sepotong aja di bagian sini, TGKG ya, sini juga TGKG, ini AGKG. Nah ini dicek siap harus seperti apa ini geser-geserannya. Kalau ini sampai berapa puluh, di sini ternyata muncul bang, muncul gap ya. Atau yang ini sama D sama space I sama G sama W. Kalau selain ATCG dia udah mulai ke sequence asam amino ya. Jadi kalau sequence ini, wait mana tulis. Nah kalau yang ini udah kelihatan sequence amino acid. Kalau yang PCG ya ini bahasa base pair IBM gitu. Ada satu rangkaian seperti ini, satu rangkaian dua set rangkaian seperti ini, bolak balik geser sana geser sini. Kalau yang lokal similar jenis different di dalam sequence tersebut. Nah, bagian sininya aja. Ya. Nah, cuman ya kita nggak bisa nggak kasih soal yang sepanjang ini manual, ngerjain manual enak banget karena saya ngerjain tadi soal 5 huruf dan kali 5 huruf 25, 25 kali 75 kali dua jenis algoritma 150 kali saya hitung ya, ya saya hitung di bagian, nah, bagian sini hitung-hitung ya. Oke, jadi sebelum kita pasang video YouTube yang soal middle mood itu ya. GA lawan sampai TAC GA. Kita lihat ya. TA, GA, TA, GA cuma beda di sini tuh. T versus C. Oke. Bagian sih bisa berubah-ubah ya. Match versus gap serah angkanya berapa. Tapi yang menjadi masalah adalah di kita pada saat isi kotak di sini ya. Ini sebelum karakter doang. Jadi ada 25 karakter di sini, 25. Apa 5 kali 5 25 kotak matrix. 5 kali 5 25 titik. Sudah lebih nih. Di sini dulu seperti itu. Jadi ya kalau mau bikin nanti berarti paling isi isunya adalah kita isi gapnya di sini minus 2 dan seterusnya, minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 minus 10 dan seterusnya. Kalau ada 10 dari ya nanti minus 20 ya. Bagian sini 0 sequence. Then, by progressively adding the gap penalties, assign the gap values in both the first column and the first row. Keep this task. We know proportional value represents match and mismatch. The top. jadi kita isi di sini pembagian sama baris ya, ini column ini row, isi isi gap penalty
ya 0 di sini karena nggak ada gap, terus di sini minus 2, 4, 10. Terus kemudian kita bisa mengerjakan tentu saja kita mengerjakan itu dulu deh ya, dari atas duluan arahnya, terus kemudian selanjutnya begini, selanjut begini, boleh. Sebenarnya bisa juga ngerjain satu titik ini dulu, ke bawah juga boleh duluan, mau ke bawah begini boleh, ya hasilnya tetap sama, yang penting konsisten. Atau campur, ke sini dulu, terus ke sini bisa. Yang penting, nah ini kalau ini udah seperti ini. Yang penting itu kayak bagian sini habis dulu, habis dulu, habis dulu, habis dulu seperti itu, ya. Karena demikian ya ini harus saya terangkan langsung ya. Top and left value. Si daerah sini dulu dengan cara harus melihat bagian yang bagian sini. Kita ngelihat top left diagonal itu selalu nanti dikasih bagian atas ditambah gap penalty left plus gap lagi. Nah diagonal itu yang tricky, diagonalnya tambah sini dua tambah gap minus 2 sebenarnya minus 4. Yang left di sini minus 2 tambah gap lagi minus 4, ya. Diagonal angka di sini tapi tambah huruf pasangan huruf yang ini T dan T itu luas berarti match, ya. Dengan demikian nanti angka satu sebenarnya satu di maksimum minus 4 plus satu, ya. Nah kotak di sini udah keisi, terserah mau geraknya ke bawah ke kanan terserah, tapi bisa diagonal karena kita kalau bergerak diagonal begini bagian sini sama sini kan kosong, ya. Oke itu satu, ya satu. Terus nah kita lihat tuh bagian sini top left diagonal minus 4 minus 2 1 minus 2 ini minus 2 plus AT minus 2 minus 1 minus 3 ini minus 1 ini minus 1, kita ambil minus 1 dan seterusnya ini minus 6 minus 2 minus 1 minus 2 minus 4 plus T sama T minus 4 plus 1 sebenarnya minus 3 ini minus 3 ini minus 8, ya kita ambil minus 3, ya. Kalau ini jarak ke bawah, ya kita lihat seperti ini 1 min 2 min 4 min 2 min 2 plus AT mismatch minus 3 minus 6 minus 1 kita ambil di sini minus 1 dan seterusnya, ya. Kita lihat hasil, kalian bisa cek sendiri ya nanti ini di video ini, cuma video ini singkat banget cuma 5 menit. Nah tapi angka-angkanya minus 4 terus 0 plus matching yang bagian sini ya minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 gap, ini gap ya, gap penalty ini minus 2 nya dari sini, terus bagian sini miringnya kan 0, ini 0 tambahin T dan T matching plus 1, ya. Leads to the addition of a map 1 to 0. We will choose box. We take the value minus 1, match that which is minus 1 to get minus 3. Fill the entire matrix. Kita pegang isi
Ini saya singkat, saya ada di orat-oratan saya tidak rapih. Coba kalau kalian apa maksudnya pengen trace back, ya itu saya hitung manual ya angkanya sampai seperti ini ya. Terus kemudian gunanya matriks ini apa? Fungsi apa? Esensinya, pentingnya di mana? Ya, kita melihat angka dari kanan bawah, kita mau gerak ke kiri atas. Caranya adalah kita gerak miring. Nah, miring ini miring ke kiri atas atau naik vertikal ke kiri atas, kiri bawah bisa. Cuma harus balik lagi harus ngambil angka yang maksimal. Mau kalau dari angka kotak 3 sini mau ambil 0 atau ambil 2, jelas 2 dong. Ya. Dari kanan bawah, ya. Ya. Eh, tar. Eh, harusnya sih kayaknya sih soalnya akan dirancang mulai dari kanan bawah sih ya. Kanan bawah, start dari kanan bawah bukan dari atas. Bukan dari kiri atas, dari kanan bawah. Kalian lihat di slide juga semua dari kanan bawah naik ke atas. Jadi pengerjaannya dari kiri atas seperti ini ya, atau seperti itu ya, vertikal. Tapi nanti sesudah tabel kotak matriks ini terisi, startnya dari kanan bawah. Naik ke sini 2, bukan minus satu tapi 1, bukan nol tapi 2, bukan minus ambil 1 di sini. Nah, nanti dapat rangkaian ini. Nah, rangkaian-rangkaian ini yang nanti jadi kita baca dari kanan bawah. Ya, kebetulan ini diagonal. Tidak tertutup kemungkinan. Nanti kita lihat di slide kali ya. Ada yang bagian sini terus naik terus miring, bisa. Ya, jadi bentuknya bukan diagonal bagus mulus seperti ini, tapi bisa seperti ini. Ya. Ya. Saat angka yang bagian sini, misalnya ini minus 1 bisa, misalnya. Jadi ini 1, oh ini kita ambil yang 0. Nolnya bisa atas, bisa ke kiri. Terus nanti, oh ini minus 1, minus 3, oh kita ambil yang minus 1 sini, terus udah pasti ke atas. Gitu. Iya, paling optimal, paling pendek, ya gitu. Wait, sampai mana tadi? Oh ini, kita lihat yang bagian sini. Nah, ini kita start dari kanan bawah. Yang angka 3 ini A sama A. A sini sama A sini. Naik ke 2. Yang G sama ini besarnya 2, ini G sama G. Kemudian bagian sini 1. Ini T sama C. Kalau yang sini ini 2, ini A sama A. Bagian sini skor 1. T sama T. Ya. Nah, kalau ini misalnya dari sini sampai sini, terus kita naik ke sini misalnya. Terus dengan demikian kita ambil, ya pura-puranya ngambil gini, artinya berarti ini 3, ini AA, terus kemudian ini 2, ini GG, terus yang ini 1, ini TT. Nah terus kemudian ke sini kita ambil yang ini misalnya. Nah berarti
Nah, ini saya lupa apakah ini berarti gapping yang si C ini ketemu gap, terus kemudian naik, ini min satu, berarti yang sini miring, ini ini yang gap, terus ini A gitu ya, terus baru habis itu T sama T, sorry, jadi T sama gap CTGA, TA, terus gap TGA. Kira-kira seperti itu kalau yang misalnya nanti, misalnya jalurnya bentuknya seperti ini. Ya, ada yang tegak ke atas maupun ke kiri gitu. Kalau kalau kiri aja, diagonal aja itu udah cocok lah. Nggak ada nggak ada gapnya. Tapi kalau tegak itu berarti nanti ada gap. Ya, seperti itu. Terus. Ya, ini udah diterangkan seperti itu. Gerakan air ya, di sini pilih pilih ini atau pilih dua. Pilih dua, dua, pilih satu. Ya, terus kita masuk ke yang The Smith-Waterman Smith Water. is a dynamic Smith Water secara matematiknya dalam arti bukan ini. Jadi nanti kan tadi kita sudah siapa minus berapa. Nah, angka minus kalau di Smith Water itu dibuatkan jadi angka nol, gitu. Nggak ada minus. programming method for determining similarity. Jadi yang muncul hanyalah yang angkanya muncul itu hanyalah angka positif. Satu, dua gitu nah, ya. Tapi kalau jadi hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini Smith Waterman ya kayak gini lah ya kalau kalian mau lihat yang apa itu namanya? Alignment siapa mismatch sama siapa, matching sama siapa, gap sama siapa ya kira-kira gini. Ini yang bagian water yang local alignment ya, local alignment. Ini soalnya beda tapi kriteria scoringnya sama, matching satu, mismatch minus satu, gap minus dua, tapi hurufnya beda, cuma kurang lebih huruf ke satu kedua sama, huruf ketiganya beda, huruf keempat kelimanya sama ya, jadi kurang lebih jawabannya sama. Nah, bagian sini dibutuhkan semua. Semua ya. Kemudian sama checking value diagonal. Ya, jadi kalau yang bagian sini topnya 0, leftnya 0, bagian sini 0 plus AA. Match 1, berarti bagian sini isinya 1. Ya. Sorry. Tadi seharusnya saya terus. Corresponds to A, and the last one is 0. Sorry, saya harusnya tulis tadi ini 0, terus 0 plus kebetulan matching. Satu ini udah tergambar dari matching huruf A dan A. Sedangkan ini gap, masih gap. Hanya gap untuk yang sama left, atas sama kiri. Yang diagonal itu kita ngecek huruf A dan A, matching. Matching ini kita kasih bonus 1. Angka awalnya itu adalah yang mirip ini, 0 plus 1 sebenarnya 1. Nah, bagian awalnya atas 0, terus bisa dibonus jadi negatif 2 sama 2. Tapi saya udah ngitung berapa puluh, hampir ya 120 kali tadi. Kalau yang Smith Waterman, kalau ini negatif saya udah nggak mikir, pokoknya angka negatif ini dibikin angka bulat.
apa dibulatkan diangkat jadi nol. Nanti dapat mana ini? Maka yang bagian sini ya 0001 ini T sama A. Top berarti top ya diagonal topnya 0 minus 2 1 minus 2 diagonal minus 1. Kenapa? Karena AT ya 0 minus 1 sama minus 1 ini minus 1 ini minus 2 ya. Maksimum dari minus 1 ini dia bikin negatif, jadi nggak ada angka paling kecil ya. 2. They consider the maximum value from all four. Nah, dia tulis angkanya oh. Di sini hasilnya minus 2 minus 1 minus 1. Ini semua dinaikin jadi 0. Dan seterusnya. Ya, untuk mempersingkat waktu saya udah catat-catat dari ini pun di YouTube ini pun tiba-tiba kalau saya nggak hasilnya. Ya, awal-awal saya belajarnya, waduh ini gimana? Ya, tapi setelah satu persatu video ini bisa lumayan panjang. And put its number 2 according to the given instruction. Oke, nah ini seperti ini jadinya. Kemudian start lagi ya. Ini kebetulan kalau kita jadi tiga satu satu ya terus naik ke atas jadi dua dua pilih itu kita satu ya nggak jelas satu. Ini sama masih naik seperti ini ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan pas nanti ujian 7 karakter versus 9 gitu. Dengan demikian akan ada yang harus digeser-geser. Bisa jadi kayak gitu ya. Tapi kita belajar yang simpel-simpel dulu. Kalau tiba-tiba udah yang ribet, begitu saya yakin lah. Pas saya buka slide itu tiba-tiba ada terus tiba-tiba isinya tanda panah semua warna biru apaan ini ya itu ya saya awal-awal belajar wah ini apa ya ternyata harus perlu di trace back bolak-balik oh ternyata begitu tuh. Mana tuh ya ini eh versus lokal bedanya adalah ini hurufnya sama ya atas bawah dua set yang sama cuma yang ini dari ujung ke ujung dibikin sama karena dibikin apa kayak kalau saya lihat penalti buat gap lebih parah daripada kalau mismatch gitu. Jadi ini mismatchnya gapnya sesedikit mungkin. Nah kalau ini lokal, nah ya udah kita pilih aja yang paling bagus bagian sini gitu. Ya, wah, ya udah pasti cuma seperti ini nanti di soal FT FT
AL, IAL, AV versus harusnya saya pakai caps ya. FTAL, LLAA, V, ya gitu lah, ntar, FT, AL, ILL. Jadi ada tuh 2, 3, 4, 13 versus tuh 6, 7, 8, 9, 13 sama 9 ya, sampai 13 banget lah. Ya. Nah jadi yang lokal kadang masih banyak gap, gapnya banyak gitu. Yang penting sequence yang bagian sini matchingnya banyak gitu. Padahal ternyata gap yang kosongnya di situ banyak. Kalau yang global dari ujung ke ujung di tata ulang seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Nah, ini pakai needleman global. Tapi kalau lokal itu Smith, Waterman. Tadi saya mikir needle, jarum, jarum terusnya kecil tapi ternyata global, besar. Water, seisi bumi isinya air, kebalikan lagi. Cuma yang lokal doang. Gitulah. Ya. End to end alignment. Dari ujung ke ujung. Nah, jadi alignment ini paling cocok untuk sequence yang closely related, yang kira-kira mirip gitu. Ya itu tadi tes DNA ayah sama anak gitu. Kalau tes DNA ibu anak nggak usah ya, udah jelas berawalnya dari si ibu gitu. Ya, nah itu harus itu sekarang itu kayak gitu. Itu soal yang berbeda ya. Tapi kadang-kadang ini sama 7 karakter versus 9 karakter berbeda. Jadi udah pasti harus ada yang geser-geser. Dari soal ini aja bisa muncul 4 option. Terus matching berapa, mismatch berapa, terus nanti dikasih scoring. Nah, masalahnya scoring. Nah, di situ kalau ada gap -2, matching +2, mismatch -1. Nah, itu mau yang gimana? Penalti atau reward sama penalti, apa punishment seperti itu. Walaupun bonus kayak gimana. Kalau berubah, terus dari sini selanjutnya kalau kita, nah ini mancing sesuai tadi, mancing ini dia -2, nanti di skor total 4. Harus dihitung apa, oh pengerjaan ini urutan jelas urutan yang mana ini. Wait. Jadi ya, sebentar ya. Gap, FT, FT, gap, gap AL sama terus sisanya ke belakangnya sama ini. Wait. Ini
Nah, sebentar ini harus T sama T sih ya, FT juga. Oke. Bisa jadi kalau ini dan sama-sama sama tapi ini kan skenario tadi cuma ini kan salah satu contoh aja gitu. Karena ini kosongnya gap itu T sama F, ini juga T sama F toh sama aja bisa mungkin kan. Jadi nanti pas ujian ya harus sampai sequence di susun seperti ini atau ini. Jadi bukan masalah scoring finalnya sekian tuh ya. Kalau saya ngeliat tuh ini pengerjaannya gimana dia dapat skor 10 gitu dan datangnya dari mana gitu. Ya, jadi apa? Tar. Kayak gini, tar ada nggak ya? Satu sama empat. Misalnya ini karakter versi 9 digeser-geser ada empat skenario seperti ini option satu dua tiga empat satu sama empat ya ini dua huruf pertama cocok ini sama gapnya sama ini T sama T sama nah kemudian digeser C itu digeser ke sini yang bagian empatnya terus kemudian T itu digeser ke sini untuk matching sama terus gapnya beruntun dua kali sini cuma satu ini bagian sini satu terus buntutnya sama GG yang beda di sini dan ternyata kalau dihitung total scoring 4 sama 4 jadi Kak di sini bukan bukan tapi bagaimana si apa itu namanya rangkaian ini kalian dapat apa rangkaiannya ini mau pilih yang mana sequence-nya itu ya nah ini kan baru 7 karakter dan 9 aja udah ada 4 skenario tuh ya 4 option mau pilih yang mana terus masih harus dihitung seperti ini dibandingkan dan hasilnya dapat yang option 2 skor totalnya 7 mismatch apa gap 2 tapi mismatch satu sisanya matching 7 yang lain cuma 4 4 4 yang ini mismatchnya 2 nah kalau yang ini kan option 4 sama satu nggak ada mismatch cuma main gapnya aja jadi skor total bisa seolah-olah sama tapi rangkaiannya beda nih yang ini bagian sini mismatch 2 ya harus bikin sampai rangkaiannya nah ini tapi nggak diminta karena mengawang-awang oh ini berandai-andai wah ini hurufnya kayak gini enggak itu makanya dikeluarkan ya ini si nah ini ya yang ini yang aduh 7 versus 9 yang tadi ya 7 karakter sama 9 karakter nah ini yang saya ngajar berapa minggu lalu bagian sini sih hitung satu-satu bener terus abis itu karena udah malam saya ngajarin 7 jam 5 sampai 7 terus saya skip aja saya iseng masukin chat GPT bagian sini perhitungannya beda banget
dan saya udah keburu males ngerjain waktu itu. Ya, saya udah ngomong aturan matching sekian, gap sekian, mismatch skornya minus sekian. Bagian atas cocok, bagian bawah nah itu yang bingung. Nah, tapi adalah itu dari sini muncullah yang jawaban yang ini AG gap gap ya. Terus bagian sini mismatching di bagian P sama G yang option. Nah ini ya, AG kosong kosong terus bagian sini mismatch. Yang sini yang nanti kasih skor eh, cuma karena saya iseng masuk ke ChatGPT terus beda, saya agak jadi kayak meragukan. Saatnya katanya ngambil yang textbook dan saya meragukan textbooknya juga ada. Tapi terlepas dari itu, ya kita harus ngerti prinsipnya gimana gitu ya. Nah, anggap aja ini perhitungannya benar ya. Anggap perhitungannya udah benar, pakai lain si semi waternya berarti nggak ada angka negatif, bagian sini nol semua dan nol ya. Dan di dalam sini angka paling kecil nggak ada negatif nol semua. Ini start dari bawah minus Eko bisa lumayan parah. Naik sini tiga tiga pilih empat, dua dua apa tiga tiga. Nah, tiga tiga di sini empat, empat pilih di sini dua dua atau tiga tiga. Nah di sini nol atau dua. Nah kita pilih dua. Dua di sini kita pilih nol satu satu. Nah, ini sebenarnya ada option juga ke sini. Bisa ke sini juga karena ini toh satu ambil satu. Satu yang kemudian nanti ujung-ujungnya kedua juga. Jadi gambarnya bisa kayak gini atau bisa ini sama seperti ini. Ya kira-kira seperti ini. Yang sebenarnya ya karena ujung-ujungnya nanti yang naruh di sini gapnya itu yang bagian atas ini yang si tujuh tujuh huruf harus dibikin kosong dua biji tambahin gap dua biji jadi sembilan ya supaya di bagian sini kan jadi sembilan karakter dan sembilan karakter sama-sama yang bagian sini gapnya di bagian sini tar ya kita jadi sebutannya bagian sini ini G sama G ini nah, yang sini T sama T yang sini C C ya. Sorry, sorry. G, G, A sama A. Nah, ini atasnya T, bawahnya G, ya. Atasnya T sini, tapi di sini G. Ya, hati-hati di sini. Tadi saya pengen main hajar aja ternyata bagian sini justru mismatch. Hati-hati ya. Tapi ya, mismatch daripada gap. Kalau di dynamic programming ini yang ya balik lagi rule-nya mau gapnya berapa, mismatch berapa, matching berapa, terserah di situ. Di scoring di situnya ya. Yang penting konsisten. Ya, oke. Terus naik 4. 4 di sini C sama C. Ya, CC. Terus naik ke sini T sama T. Oke. Nah, bagian sini naik ke atas berarti eh T-nya itu yang ngaruh T yang bawah, yang dikasih gap yang bagian atas, terus ini naik lagi atas, naik di atas berarti si atasnya yang dikosongin, baru ini huruf A, terus miring ini G sama G, miring lagi G sama G, ya. Jadi keluar di sini mismatch, gap, mismatch bagian sini, TG. Seru ini cara-cara saya numpang tindih, tapi kira-kira semoga bisa. Ya, jadi bagian sini gap,
Datar. Jadi dihitungnya beta itu yang dua buah tanda panah ini, bukan tiga karakter ya, tapi tiga karakter yang di connect, yang disambungin sama dua buah panah. Ya. Nah, panahnya itu yang bagian si ini, ya, antara P sama, nah ini yang saya sendiri bingung. Si AT ini yang dapat gap ya. Jadi bagian sini kalau atas ini dia vertikal, yang harus si bagian vertikal nih. Ya. Kalau misalnya yang lurus ke belakang, yang mana mana. Ini tiga, sorry, karena dari titik empat ini kita mau pilih dua, dua ya terbaik ya tiga gitu. Jadi kita ngeliat di sini, dari sini dua, dua, oh, ambilnya tiga dong. Enggak, nggak harus, karena di sini hukuman mismatch kecil. Jadi dari sini lima kan kita pilih tiga tiga atau empat, empat tiga dua dua atau tiga. Milih yang belum besar. Ya, betul. Harus diagonal dari kanan bawah ke atas. Cuma kali ini kan hurufnya ini tuh dua, tiga, tuh sembilan karakter ya. Yang ini tujuh, ya ini tujuh. Nah, berarti ada yang harus kena gusur gitu. Nah, si ini patokannya berarti ini ada dua buah panah, bukan tiga kotak gitu ya, tapi dua buah panah. Dua buah panah ini, si dua, tiga kedua dan dua ke satu itu related sama A dan T. Berarti A yang arahnya sama-sama vertikal itu yang kena gap. Jadi pasangannya si A sama T ini yang kena gap. Ya, ya, ya. Dan mismatch, kalau yang horizontal maupun vertikal itu gap. Jadi, nah tadi saya pengen nerangin yang ini juga. Eh, dari tiga pilih 002, oke dua. Nah dua ini kita pilih satu, satu yang sini atau satu yang sini. Nah berarti itu urutannya adalah dua, 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 dua. Ini berarti dari sini P sama T ya. Naik ke atas ini T sama kosong. Nah terus ke sini miring, A sama G, A-nya bawah, ini G. Betul. Terus dari sini kita pilih satu, nol apa dua ya, dua dong ya, dua. Balik lagi ini berarti di sini GG. Eh, ya GG. Tar ATT, GT, ATT, GDS. Ya bisa, bisa, bisa. Cuma nanti hitungan di sini akan sama. Enggak juga. Wait. Bentar. Ya kalau menentukan siapa yang paling bagus, ya bener, total skor ini. Tapi balik lagi itu ke ini ya, aturan main di sini skornya berapa. Cuma bagaimana kalian dapat akhir empat tujuh empat empat ini kalau enggak bikin matriks ya gitu. Ya tetap maksudnya enggak langsung tiba-tiba hasilnya lima.
Ini angka ini dapat dari mana? Harus dibikin matriks panjang lebar kayak tadi gitu. Ya, gitu. Oke. Yang lebar cuma startnya angka nolnya di kiri bawah kayak ke atas. Tapi urutannya jadi kebalik dikit. Cuma ya intinya sama. Nanti untuk mengejar pojok yang bagian sini, nanti dari sini arahnya miringnya ke situ. Cuma diputar rotasi translasi lah itulah. Ya. Cuma salah itu seperti yang tadi saya sampaikan ya. Hmm. Terus udah 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 kurang bagus. Kalian baca sendiri. Cuma kalau yang saya nerangin ini gimana? Ya yang database blast ya kalian nanti pakai expert judgment sendiri lah ya alias nebak. Saya nerangin phylogenetic tree pakai UPGMA. Eh, saya seneng neranginnya pakai yang ini. Chapter 4, Building Phylogenetic Trees. A phylogenetic tree Tulisannya Darwin, evolutionary Darwin masih kayak saya lah, acak-acakan seperti ini. Nanti dibikin lebih rapi, kayak gini. Ini bagian sini but vegetarian finch. Ada burung namanya burung finch. Tapi bagian sini yang bukan vegetarian, pemakan serangga. Nah, pemakan serangga terus macam-macam. Ada yang closely related, adik kakak, ada yang sepupu atau itu anak tetangga. Kira-kira seperti ini. Nah, ini bagian sini ini kayak si vegetarian beda sendiri, anak tetangga. Nah, ini satu gerombolan pemakan serangga. Ya, dibikin dan ini mereka semua punya ancestor, punya nenek moyang, dari Amerika Selatan. Ini dari Pulau Galapagos itu perlu saya kasih lihat di relationships and build phylogenetic trees. And ini Pulau Galapagos. Ini Bali-nya Amerika Serikat, tapi kalau ini Galapagos ya Bali-nya Amerika Selatan. Cuma kalau kalian bandingkan pulau ini sama Amerika Selatannya sendiri, jauh berbeda. Nah, ini dari Ekuador ke sini ya 1.000 kilometer, 1.000 kilometer ya jauhnya kayak Jawa Barat ke Jawa Timur ya. Ada migrasi ke sini. Tapi gimana? Dari Amerika Selatan yang jauh lebih besar pindah ke seperti sehingga tidak ada
besar kayaknya dikit. Nah terus kemudian mereka di pulau kecil ini berkembang dan kemudian kecil ini memiliki tapi yang besar banget sehingga ada yang burung fish yang makan selama aja variasi kayak gini, vegetarian kayak gini, ada yang parutnya memanjang, ada yang melebar ke atas bawah, ada yang keras, ada yang lunak, ada yang mungkin makan madu, saya nggak tahu. Bisa jadi nah, dibikin seperti ini. Ya. Terus kemudian DNA sequence data has proven accredited by ourselves, returning to the video species. And here we have kita belajar algoritma Related target method with arithmetic mean. Arithmetic mean artinya apa? Arithmetic. Cuma A plus B plus C dibagi 3. Kalau A plus B bagi 2 rata-rata dari 2 rata-rata dari 3. Jadi ada sequence seperti ini. Ambil coba 6 orang. Kalau kalian lihat sekilas A sama B mirip nggak? Beda ya. A sama C. A C mirip ya. AD antara coba jelas tidak cocok sama B lah, pokoknya beda jauh ya. Nah, B sama E, nah mirip-mirip. Nah, ini kita dengan ya ini masih berapa karakter? 12 karakter kali 6 72 ya, masih oke lah, masih kebayang ya dari situ. Nah, cuma yang F ya ini ada kita setuju. Nah, algoritma ini berfungsi untuk mengkuantifikasi apa itu namanya? Tadi perkiraan kita, estimasi kita ini dibikin hitung-hitungannya supaya lebih akurat. Jadi bisa bilang oh ini A, C, B, ya terus nanti relation sama B, terus ini beda sendiri gitu. Cuma nggak tahu nih, apakah A, C sama B seperti ini atau A nanti kakak sama C terus kemudian nanti sama B atau nanti A sama B yang ada kakak terus sama C, kita nggak tahu. Tapi udah pasti ini besar ini beda sendiri gitu. Terus nggak tahu ini seperti apa dari here we have the sequences aligned so that the equivalent nucleotide in each pertama kita susun A sama B berapa sama B. Jadi yang sama bagian sini hijau cuma 9, cuma 3 warna hijau, sisanya 9 yang beda. Jadi kita bikin matriks ini. Nah yang bagian bawah sini ini jelas dikosongin dan nama ya sama F sama F ya ini enggak ya. Terus yang bawah sebenarnya nggak usah diisi juga karena ini cerminnya. Yang bagian sini ngapain diisi? Ya bagian sini gue ini kosongin aja nggak apa-apa karena toh ini sama kan? Jadi sama B diferensiasi 9 dan ini sendiri bikin sendiri A sama C ya. A versus C versus D versus E versus F terus bagian sini misalnya C sama B sama F berapa banyak diferensias ya. Terus kemudian mana itu? differences between the sequence B. See, in this case, being the sequence A, comparing Dari yang bagian C sama C. Ini cuma dua nih.
selesainya yang ACC gitu, oke juga sama seperti belakang PAC-TG, PAC-TG. Difference-nya cuma dua. Nah, di sini tulis dua. Yang paling kecil berarti bedanya makin sedikit, berarti artinya kesamaannya makin banyak, gitu. Ya. rest of the table. Oke, terus kemudian kita lengkapi. And this is what the completed table looks. Sedikit salah penulisan. Saya cross check lagi, balik lagi ngomong ke ChatGPT, bagian sini angkanya ada beda dikit. Cuma tidak mengubah hasil akhirnya sama, tetap sama. Si F ini jelas paling beda sendiri. Angkanya coba sedikit harusnya ini 10 harusnya ada yang 11. Angka 11 bagian B sama F misalnya perbedaannya 11. Kesamanya cuma 1. Cuma ya kita skip dulu karena nanti bisa debat panjang gitu. Habisin waktu. Nah, ini sebenarnya sudah bisa ya, bisa tulis differences berapa. Nah, bagian sini We can move. identify the sequence with fewest. To identify the sequence with the fewest. We will infer that these are the sequences that are the most closely related to one another. A and C do differences between. Ya, yang sama adalah AC sama B. Nah, kemudian nanti dibikin. Bentar ya. AC dan BE yang paling. Kemudian. This relationship, but they also show an equivalently close relationship to one another. Nah, pertama, jadi dibikin gambar kayak gini. A sama C. Ada A paling ngecek. BE juga. Tapi tidak langsung terkait sama AC. Gitu. Kemudian lanjut. With the first two groupings made on our tree, we now need to rework our table with the grouped sequences combined together as a grouping rather than two individual entries in the table. We'll start by which difference that A, this group. A sama C, B sama E udah kita identifikasi, kan? Terus kemudian kita bikin grup AC, A garis miring C, hajar ke BBS. Bedanya berapa? Terus itulah yang muncul yang aritmatik 6. Ya, jadi C sama B seperti apa? Kayak gini, si A sama C kita tarik yang horizontal, kita tabrakin sama B vertikal. Dapat 49, terus ada juga A sama C vertikal, tabrakin sama B horizontal. Dapatnya 9. Kata kita 9 sama 9 adalah 9. Ya. Nanti AC sama D. AC sama B. Nah, ini langsung ke potong 2 titik. 4 dan 5. Rata-rata itu 4 seterusnya. Ya. 4,5. Terus AC sama D. Di 9. Oke, 9. AC sama 10. Jadi di sini 9 bagian sini tadi AC belum 9. Ya. To do this, we'll take the effort to conceive by to the testing, add and to combine new table with B to also add the BE grouping. Ya. Silakan. Ya, sama kayak yang seperti itu. Dan semua beda
group or can be copied down from the first. Jangan lupa lengkapi juga. Tadi itu dari sini saya udah tulisin sama B, F, EF itu dihitung juga. Jadi berapa di sisi. Terus tapi jangan lupa. For B and E, we have an average of 9. Jangan lupa ini ada CB garis miring. CB garis miring M. Terus, nah ini A garis miring C ditabrakin sama B garis miring E. Itu gimana? Persis sama juga. A garis miring C horizontal ditabrakin sama B dan E vertikal. Rata-rata 9 sama 9, rata-ratanya sini 9. Ya, nanti BE sama AC, BE AC di sini ya. Gelap ada abu-abu, jadi nggak dihitung yang bagian sini ya. Terus nanti AC sama D. AC sama D 4,5. Masih 4,5 ya. AC naik sudah masih ini 10. Dari sini kita Add it to the tree. jadi ini semua tadi AC sama BE udah dapat angkanya, terus kita ambil lagi. Angka terkecil di sini siapa? 4,5. Apa itu? Garis miring C sama D. Ini menghasilkan hubungan adik kakak AC punya sepupu namanya D. Gitu. Jadi tadi ini selisihnya di sini berapa? Bagian sini 4,5. Ya. Terus ya, Okay, again, with the A. ini kan sudah satu keluarga nih, adik kakak dan sepupu. Di merek gini, A garis miring C garis miring B. Nanti ditabrakin sama grup B. Jadi AC sini kiri kanan sama B ditabrakin sama B 9 ya, yang pertama harus dua soalnya AC sama B 9 tambah 5 adalah bagi 2 jadi 7,5. CD grouping incorporated. We have an average of 7.5 for AC and D. 9 dari ya sebenarnya semakin dulu supaya kelihatan bedanya gimana, angkanya gimana ya. D to the BE. Terus ini saya sekalian mas dulu ya udah lah. Average of 10 AC and D to F. We also have 10 differences between the BE group and F. With the new table completed, we can now determine the next relationship by identifying the sequence. Jadi di sini yang paling kecil angkanya 7,5 itu adalah AC. ACB sama B. ACB sama B. Ini kayak gini. Apa? F bisa sendiri. Ya betul. F bisa sendiri betul. This is the table with the fewest differences between them again. We can see that this is the ACD group with the BE group, with an average of 7.5 differences. So we can add Hasil yang setengah like this. begini. The ACD group with the BE group. This now leaves us with one more sequence, F, that is equally distantly related to all the other sequences, with 10 differences to each of them. So we can add this last grouping to the tree like this.
reflecting the distant relationship between F, all the other sequences. And this completes our Harusnya sih kalau mau from these 6 DNA sequences. konsisten, sebentar. The method we use to build this tree Apa sih ini? Nah, kalau mau konsisten harus tadi dibikin A, C, B, nanti dilawan sama F. Tapi ya karena angkanya udah pasti 10 sama 10 ya ngapain juga. Nah ini berarti A, C, D garis A garis miring C garis miring D garis miring B sama F beda jauh. Nah dibikinnya kayak gini. Gitu. Eh, Ya, saya harus otak-atik beberapa kali waktu itu nontonnya lebih dari 5 kali. Cuma ya akhirnya kebayang. Semoga hasil saya 5 kali balik ini dari mana? 9 dari mana? Dari mana? must be related to that. Pasti dari mana? Nah itu saya lumayan lama mikirnya cuma akhirnya dapat. Ya. Relatives to the other sequences we have. With this new grouping added to the tree, we need to rework our table again, with the ACD grouping incorporated. We have an average of 7.5 for AC and D to the BE group, and we have an average of 10 for AC and D to F. We also have 10 differences between the BE group and F. Ya, itu lah. In this example, we are going to align. In this example, we are going to align 2 sequences. To complete this task, we must remember a few simple things. First, leave a space on both sides before. The Smith-Waterman algorithm is a dynamic programming method for determining similarity between nuclei. Oke. Saya tadi nulis link YouTube yang dipakai tadi hari ini. Saya ntar kirim ke Brandon lagi. Masuk link yang di Google Drive tadi itu kalau kalian mau lihat ya lihat sendiri ya. Udah saya share. Ya semoga berguna bermanfaat udah 3:09 lewat 10. Senang bisa ya berinteraksi di sini di kelas. Ada Zoom juga, terima kasih. Semoga bermanfaat buat menghadapi UAS. Udah keluar jadwalnya tanggal berapa? 20-an, oke. Ya, good luck. Kita tutup sesuai agama kepercayaan masing-masing dimulai. Sudah selesai. Makasih buat perhatian kerjasamanya. Good luck buat ujiannya. Selamat sore. Oke, yang di Zoom, saya stop share sama yang